Guys, hari ini gue pengen telepon Gemini ya guys ya. Kita bakal ngobrol sama Gemini. Apakah seru ya? Seru guys. Jadi kayaknya bakal seru banget. Mari kita ikutin video ini sama-sama. Sama gue, sama Gemini juga guys. Let's go. Apakah ada kuntilanak di sana? Kuntilanak itu cerita rakyat Indonesia, semacam hantu perempuan berambut panjang. Lagi ngapain? Menurut ceritanya, Kuntilanak apakah hitam? kalau dalam cerita rakyat, kuntilanak itu biasanya pakai baju putih panjang, rambutnya hitam terurai. Tapi ada juga beberapa versi yang menyebut kuntilanak merah atau hitam, tergantung. Kenapa orang-orang itu takut dengan kuntilanak merah? Ciri khas kuntilanak merah itu dianggap punya aura dendam yang besar dan agresif, jadi lebih seram dan berbahaya dibanding kuntilanak putih biasa. Konon kemunculannya ditandai bau amis darah. Ada cerita lain yang ingin kamu tahu? Kenapa warna kuntilanaknya bisa jadi merah? Mitosnya sih, kuntilanak merah itu arwah penasaran yang dendamnya kuat banget. Mungkin karena meninggalnya nggak wajar, atau ada urusan yang belum selesai. Warna merahnya itu simbol dari amarah dan dendamnya. Kenapa dia bau amis darah? Bau amis darah itu dipercaya berhubungan dengan amarah dan dendamnya yang besar. Atau mungkin karena ada. Perasaan kalau manusia marah, dendam dan besar itu kenapa nggak bau darah? Nggak bau amis darah? Itu kan cerita hantu, mitos. Jadi bau amis darah itu cuma penggambaran dari kejahatan dan dendamnya di dunia. Emang kalau kita ketemu kuntilanak merah, kita diapain? Menurut mitosnya, kuntilanak merah itu lebih agresif dan bisa mencelakai korbannya secara fisik, bukan cuma sekedar menakut-nakuti seperti kuntilanak putih. Mereka dipercaya punya kekuatan yang lebih kuat dan penuh dendam. Kamu mau tahu lebih banyak? Emang ada ya hantu kayak gitu di dunia nyata? Aku selama hidup belum pernah lihat hantu loh. Kuntilanak merah itu bagian dari cerita rakyat dan mitos, jadi nggak ada bukti ilmiah keberadaannya di dunia nyata. Kenapa kata-kata hantu itu bisa muncul di tahun berapa? Kata hantu itu sebenarnya punya asal-usul yang sangat panjang, bahkan bisa ditelusuri dari bahasa jauh sebelum bahasa Indonesia modern ada. Konon, kata ini berasal dari bahasa Proto-Melayu Polinesia dan Proto-Australesia yang Kenapa kata hantu itu bisa diciptakan? Kata hantu diciptakan karena manusia dari dulu dilingkupi rasa takut terhadap apa yang nggak bisa mereka lihat tapi mereka rasakan kehadirannya, seperti roh orang mati, kekuatan alam, atau makhluk. Kenapa roh orang yang mati itu bisa disebut hantu? Karena dalam banyak kebudayaan, ada kepercayaan bahwa roh orang yang meninggal bisa bergentayangan atau berinteraksi dengan dunia nyata, terutama jika urusan mereka belum tuntas atau Kalau hantunya gentayangan, jenazahnya bangun atau enggak? Kalau dalam cerita rakyat, biasanya rohnya yang gentayangan, sedangkan jenazahnya tetap di kuburan. Tapi ada juga beberapa mitos yang bilang jenazah bisa bangun atau bergerak karena dirasuki roh. Sebenarnya gue agak deg-degan sih dengan nanya-nanya kayak ginian. Wajar kok kalau deg-degan. Ntar tiba-tiba muncul di belakang. Wow. Tenang saja. Berisik. Oh, ada yang bikin berisik ya? Mau kita ganti? Lu yang berisik. Yang berisik itu apa ya? Suara apa kira-kira yang kamu dengar?
suara alam. Suara alam yang kamu dengar itu seperti apa? Suara binatang, angin, suara tanah. suara tanah yang kamu maksud itu seperti apa? Gemuruh, Suara tanah kuburan. oh suara dari tanah kuburan. Suara yang kayak gimana yang kamu dengar? Apakah Suara hantu. wajar kalau kamu takut dengar suara? Tapi emang iya, jenazah bisa gerak sendiri. Secara ilmiah, jenazah kalau mendengar suara aneh di malam hari, Emang iya, jenazah itu bisa bergerak. secara ilmiah jenazah memang bisa bergerak sedikit, tapi bukan berarti bangun dan jalan-jalan ya. Itu biasanya karena sisa kontraksi otot atau proses pembusukan yang menghasilkan gas. Ada yang membuat kamu penasaran lagi tentang ini? Dia gerak sendiri. Betul, tapi gerakannya terbatas dan bukan gerakan sadar, cuma kedutan kecil atau pergeseran posisi karena gas di dalam tubuh. Kenapa kamu terganggu dengan suara tadi? Kok deg-degan ya kalau lihat pergerakan jenazah? Ternyata jenazah bisa gerak ya? Salah. Jadi guys, katanya jenazah itu bisa gerak, tapi bukan gerak hidup, teman-teman. Pak, emang iya Pak jenazah bisa gerak? Emang iya jenazah bisa gerak? Katanya dia bisa gerak, tapi dia geraknya sedikit gitu loh Pak, karena ada otot yang kayak proses bukan gitu. Emang iya jenazah bisa gerak? Iya betul, zenitsu itu bisa Mayat jenazah. Serem ya? Serem ya? Ntar gua cut dulu, Emang iya jenazah bisa gerak? Secara ilmiah, jenazah memang bisa bergerak sedikit, tapi bukan dalam artian dia bangun dan jalan kayak di film horor gitu, ya. Gerakan itu biasanya karena proses alami pada tubuh, seperti kontraksi otot akibat rigor mortis atau pelepasan gas dari dalam perut. Jadi bukan karena jenazahnya hidup kembali. Ada yang mau ditanyakan lebih? Kenapa jenazah itu emang kalau Maaf, bisa diperjelas? kenapa jenazah itu gerak tiba-tiba? Oh, jadi gini. Setelah meninggal, tubuh itu mengalami berbagai proses alami. Salah satunya, otot-otot bisa berkontraksi atau menegang, yang biasa disebut rigor mortis. Atau bisa juga karena Tapi seingatku aku belum pernah lihat jenazah gerak sendiri tangan atau itunya. betul, gerakan seperti itu memang jarang sekali terlihat dan biasanya halus sekali, nggak kayak gerakan tangan atau kaki penuh. Mungkin karena Geraknya pelan atau cepat sih? gerakannya biasanya pelan dan halus sekali, nggak cepet kayak orang bergerak biasa. Karena memang bukan gerakan sadar, tapi lebih ke proses alami tubuh tadi. Ada yang Ternyata jenazah bisa gerak ya? Iya, secara ilmiah memang
proses busuknya tuh kayak gimana sih? Saya tahu ya. Proses pembusukan itu pada dasarnya penguraian jaringan tubuh oleh bakteri dan mikroorganisme. Tahapannya mulai dari tubuh menegang, Oh, ngerti. Gua ngerti. Oke, gak usah ya dah. Ngerti dah. Oke, kita udahin dulu videonya. Gak usah pakai intro terakhir dari semuanya aja. Let's go, dadah.